أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Pada kesempatan pagi hari ini kita masih dikaruniai oleh Allah nikmat sehat, nikmat iman, sehingga kita bisa hadir di majelis ilmu ini. Mudah-mudahan kehadiran kita ini mendapatkan ridha, barakah dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, terakhir kita sampai pada hadis 164 dari kitab Al-Adabul Mufrad ini, yaitu Anas bin Malik bersaksi bahwa beliau, yaitu Anas bin Malik radhiyallahu an, selama menjadi pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mulai dari Rasulullah tiba di Madinah sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, berarti 10 tahun dia menjadi khadim, menjadi pembantu pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas bin Malik bahwa Rasulullah itu tidak pernah komplain terhadap kerjaan saya. Jadi tidak pernah komentar buruk. Kenapa kamu kerjakan ini? Ini kok begini, kok begitu, dan lain sebagainya. Atau beliau juga tidak pernah mengingatkan saya tentang tugas yang memang menjadi kewajiban saya. Tidak pernah. Ini kok belum dikerjakan, itu kok belum. Nah, itu tidak pernah. Ada Pak kira-kira juragan zaman sekarang, majikan yang majikannya tidak pernah ngomel-ngomel kepada pembantu atau menegur atau mengingatkan pekerjaannya? Saya kira tidak ada, ya. Kenapa kok Rasulullah dan Anas bin Malik ini bisa seperti itu? Artinya Rasulullah tidak pernah komplain, karena antara majikan dan pembantunya itu setel. Ya, kalau sekarang majikan dan pembantunya setel dalam arti yang tidak ideal. Rasulullah majikan yang ideal, pembantunya adalah pembantu pilihan. Sebelum dititipkan ayahnya, ya, disebut oleh ayahnya, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, inna anasan gulamun kaisun labibun. Ini anak saya, Anas bin Malik ini, saya titipkan kepada engkau untuk bantu-bantu. Dia ini anak yang cerdas, cekatan dan cerdik dia ini. Nah, pembantunya model begini, Pak. Ya, Bu. Pembantunya ini cerdas. Bukan hanya sekedar pembantu, tapi pembantu yang cerdas, cerdik, cekatan, ngerti apa yang harus dikerjakan itu. Sehingga majikannya tidak kadek ngongkon, tidak usah nyuruh-nyuruh, sudah paham sendiri kapan
kapan kewajiban dikerjakan, tugas-tugasnya, kapan dia harus istirahat dan seterusnya. Nah, kalau sekarang kadang gaji itu sudah full, dapat bonus, kerja ya rasa-rasen. Ya apa juragane ndak ngomel, bayarannya full, oleh bonus, oleh mangan dan lain sebagainya, males. Wah, gantine awakmu jari juragane. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kadang juga sebaliknya, juragannya keras, kasar, pelit, menuntut banyak kepada pembantu. Itu yang terjadi zaman sekarang ya. Jadi yang ideal seperti ini jarang ya. Dan ini memang sampai hari kiamat tidak pernah ada. Persis seperti ini tidak ada. Kalau nyontoh mendekati bisa. Majikannya orang yang paling mulia di atas permukaan bumi ini, dan dia punya pembantu, beliau SAW punya pembantu Anas bin Malik, seorang ulam, seorang anak yang cerdas dan cekatan. Selanjutnya hadis 165. Hadis ini hadis dhaif ya. Kita lanjutkan hadis 166. Ahmad bin Muhammad menceritakan pada kami, dia berkata, Dawud bin Abdurrahman menceritakan pada kami, dia berkata, Sami'tu Ismail an Asim bin Laqit bin Sabirah. Aku pernah mendengar Ismail dari Asim bin Laqit bin Sabirah. Dari ayahnya, dia berkata, Intahaitu ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa dafa'a ar-ra'i fil marahi sakhulatan. Aku menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ada penggembala yang menggiring seekor kambing muda ke kandang. Faqala Nabi, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, La tahsibanna walam yakul la tahsabanna. Kata beliau, jangan engkau mengira, jangan engkau hitung, begitu. La tahsibanna, jangan engkau hitung. Dan beliau tidak mengatakan jangan engkau mengira, la tahsabanna. Kemudian Inna lana ghanaman mi'atan la nuridu an tazid. Sesungguhnya kami ini punya 100 ekor ghanam, yaitu kambing, dan kami tidak ingin jumlahnya ini tambah. Jadi dibatasi sama Rasulullah, beliau punya 100 ekor kambing ya, tidak ingin bertambah. Fa idza ja'a ar-ra'i bi sakhlatin dhabahna makanaha syatan wa kana fihi ma qala la tadrib du'inataka kadarbika amatak wa idza stanshaqta fabaligh illa an takuna sha'ima. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi setelah beliau mengatakan kami ini punya kambing 100 ekor, kami tidak menginginkan bertambah, dibatasi sama beliau, maka jika datang penggembala itu dengan seekor anak kambing, maka kita potong seekor kambing sebagai gantinya ya. Dan beliau, di antara sabda beliau di dalamnya yaitu, jangan engkau memukul istrimu seperti engkau memukul budak perempuanmu, dan jika engkau beristinsyak, yaitu menghirup air ke hidung ketika wudhu, maka keraskanlah ya, yang sungguhan. Kalau berkumur kemudian menghirup air ke hidung, istinsyak, kemudian istinsyar dikeluarkan, maka itu yang sungguh-sungguh. Kemudian kata beliau, kecuali jika kamu dalam keadaan puasa.
Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bahwa dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau membatasi jumlah binatang atau domba atau kambing yang beliau punya 100 ekor. Ini bukan berarti sunnah begitu ya, tetapi ini adalah sesuatu yang wajar, tidak ada batasan tertentu. Ini hanya khusus kepada beliau. Dan kebiasaan beliau adalah menghormati tamu, ya. Dan beliau menyembelih seekor kambing ini agar jumlah kambing yang beliau miliki tidak melebihi 100 ekor. Ini hanya kebiasaan beliau saja. Jadi bukan seperti anggapan banyak orang bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam sering menyembelih kambing itu dalam rangka untuk menghormati tamu. Jadi setiap ada tamu datang kemudian disembelihkan kambing, tidak begitu. Ya, tidak begitu. Tapi beliau menyembelih ini untuk membatasi jumlahnya agar tidak lebih dari 100 ekor. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di hadis ini juga terdapat larangan, ya, la tadrib du'inataka kadorbika amatak. Jangan kamu memukul istrimu seperti kamu memukul budak perempuanmu. Artinya apa? Di dalam Islam dibolehkan sebagai seorang pemimpin rumah tangga, qawwam, ya, menjadi pemimpin di keluarganya. Seorang suami itu tanggung jawab nanti di akhirat kalau ada anggotanya yang dipimpinnya itu bermaksiat kepada Allah atau melanggar syariat Islam. Misalnya seorang istri keluar rumah, ya, tidak menutup aurat, terlihat oleh lawan jenis. Kemudian suami mengingatkan, kalau keluar rumah tutup aurat, ya, jangan buka aurat seperti itu. Jaga yang boleh terlihat itu wajah dan dua telapak tangan, sebagaimana hadis Asma bin Abu Bakar itu. Kata Rasulullah kepada Asma, apabila seorang perempuan itu sudah haid, maka dia tidak boleh menampakkan anggota tubuhnya kecuali wajah dan dua telapak tangan. Nah, itu dinasihatkan kepada istrinya, tapi istrinya dablek. Besok gitu lagi, besok gitu lagi, dengan kata-kata yang agak keras, tetap saja. Akhirnya suami dalam hal ini boleh memukul, ya, tapi pukulan itu kata Rasulullah SAW tidak boleh menyiksa, ya, tidak boleh menyiksa. Artinya pukulan itu tidak menyakiti. Tapi sekarang kan enggak, yang terjadi itu para jamaah itu tadi suami istri setel, ya, suaminya mata keranjang, istrinya suka pamer-pamer, setel wis. Bahkan itu saya nemui ada seorang jamaah pengajian, bagaimana Ustadz, saya itu kan menjaga aurat, tapi ketika suami saya ngejak ke buuan, tahu buuan Pak ya, resepsi pernikahan, kata istri saya, kata suami saya, wis gak usah pakai jilbab, ben ketok ayu ya. Lu edan ini suami seperti ini, suaminya mau dipamerkan ke orang lain ben ketok ayu ya. Gimana ini para jamaah? Masa begitu? Yang ngasih belanja dia, yang ngasih mulai dari nikahnya kasih mahar, mas kawin sekian, kemudian tiap hari ngopeni, belikan pakaian, kasih rumah, kendaraan dan lain sebagainya, dipamerno supaya dilihat banyak orang ketok ini bojone ayu. Ya Allah, naudzubillah min dzalik.
Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, laki-laki seperti itu tidak mencium baunya surga. Jangankan masuk surga, mencium baunya aja tidak. Apa kata Rasulullah? La yadkhulul jannah wala raihatul jannah. Tidak masuk surga dan tidak mencium baunya surga. Siapa itu? Dayyus. Laki-laki atau suami atau bapak yang dayyus, yang tidak cemburu ketika ada anggota keluarganya, baik istri maupun anaknya, yang melakukan pelanggaran syariat, melanggar Allah. Umumnya bapak atau para suami itu marah kalau yang diserang itu pribadinya, tapi tidak pernah marah kalau anggota keluarganya itu maksiat kepada Allah. Tidak sholat subuh, bapak jamaah nang subuh aktif, anaknya nang omah ngorok sampai jam 6 jam itu bendino kerinan, ya digugah, tidak mau. Jari ibu sakno anak sampean ini lagi nyambut gawe. Bahkan ada orang tua sakno wis jano engko nek ngamuk dhek sing ngopeni awak dhewe. Jadi dia orang tua ini takut sudah pensiun, hidupnya numpang kepada anaknya, anaknya belum menikah, ya capek kerja, tidur bendino kerinan jam 6 baru bangun, tapi tidak berani gugah. Hati-hati para jamaah, dayus, ya ada maksiat di tengah keluarga itu harus diluruskan sampai pada puncaknya dengan nasihat yang baik. Tidak bisa dengan nasihat yang agak kenceng dikit, ya. Kemudian kalau tidak bisa sampai Islam itu mengizinkan untuk memukul, ya, kepada anak juga begitu. Rasulullah memerintahkan kepada kita sebagai seorang ayah bahwa ya, ajari anakmu itu sholat. Umur 7 tahun sudah ajak dia sholat. Kalau 10 tahun masih mokong tidak mau sholat, pukul. Duh, kekerasan rumah tangga tidak peduli, Rasulullah yang nyuruh, tapi kena pasal, ya. Nah, saya kira pasal KDRT yang ada di negeri kita itu bukan pukulan-pukulan yang biasa, itu pukulan yang menyiksa, itu yang kena pasal, yang sampai memar biru-biru semua. Nah, itu bukan namanya memukul memberi pelajaran, itu namanya jenenge balas dendam. Tidak boleh, Pak, ya. Kita sebagai bapak atau sebagai suami menganiaya istri, didik ngaplok, tidak boleh seperti itu. Itu bisa dilaporkan, ya, kena pasal itu, dilaporkan ke polisi, penganiayaan. Dan Islam tidak mengizinkan seperti itu. Yang dimaksud memukul itu adalah pukulan yang tidak menyakitkan, bahkan tidak sampai nempel ke tubuh kalau perlu, cuma awas yo gitu toh. Biasanya wanita yang normal itu wedi, takut kalau suaminya marah, apalagi tangannya sudah diangkat, awas kon. Nah gitu misalnya. Anak kecil juga, anak-anak kita duding begini saja. Kalau suami atau bapak yang berwibawa itu kita duding ini, ayo awas kon ya. Nah gitu toh, itu sudah takut, nggak sampai mukul. Mukul itu langkah terakhir. Sebab kenapa para jamaah? Kalau anak, istri itu kemudian dipakai sebagai langkah terakhir untuk meluruskannya, nanti sudah kebal, bendino dikepui, ya tidak nurut, bendino dikepui. Nah begitu. Jadi pakai cara-cara pendidikan yang baik, persuasif, ya. Jadi ini diluruskan, bukan sembarang pukulan. Ini pukulan yang tidak menyakitkan. Sebagaimana Rasulullah melarang la tadrib du'inataka kadorbika amatak. Jangan kamu memukul istrimu sebagaimana kamu memukul budakmu. Wa idzastan syakta fabalik. Dan apabila kamu istinsyak, maka keraskan, menghirup air ke hidung itu, Pak. Ini banyak sunnah yang ditinggalkan. Kadang orang wudhu itu cepet-cepetan, bahkan ada yang tidak tahu kalau wudhu itu bukan sekedar
Habis cuci tangan kemudian kumur lalu wajah, enggak, itu ada sesi yang ketiga. Pertama cuci tangan kanan kiri, kemudian berkumur, ya. Yang ketiga istinsyak, belum langsung wajah, istinsyak, menghirup air dengan hidung, disedot itu air, serot. Kata Rasulullah, ya, kalau kamu istinsyak fabalik, sampaikan, artinya sing nemen, sampai kemana? Sampai mentok, sampai kepala ini pusing. Ya Pak, sampean kalau pernah tenggelam lah, kalau renang terus kemudian kelepek-kelepek tenggelam gitu loh, itu kan air masuk ke hidung, ya kayak gitu, itu harusnya seperti itu wudhu itu. Jadi dihirup air itu sampai balik, sampai nyampe mentok di atas dahi sini airnya, ya di dahi sini. Nah, sampai kan agak apa ya istilahnya, sampai pusing sedikit gitu loh. Nah, kemudian dikeluarkan namanya istinsyar. Jadi habis disedot langsung dikeluarkan, isinya bersih hidung itu. Insya Allah kalau kita wudhu model seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah ini, tidak gampang-gampang pilek, flu. Bukan berarti gak tahu loro pilek. Ya, penyakit pilek, flu itu kadang ya menjadi penyakit harian. Cuma ini para jamaah, ini termasuk cara untuk menghilangkan virus corona yang kemarin itu rame-rame itu. Nah, itu caranya, ya. Umat Islam diajari istinsyak, menghirup air sampai hidung dan mengeluarkannya itu ketika wudhu. Bahkan sampai tidak wudhu, ya sering-sering begitu bagus. Selanjutnya, illa antakuna shaima. Di penutup hadis ini disebutkan oleh Rasulullah, kecuali kamu dalam keadaan puasa, ya, puasa Senin Kemis, nanti puasa hari Arafah, ya, puasa hari Arafah Pak ya. Tanggal berapa Pak puasa hari Arafah itu? Tanggal 9 Dzulhijjah, pasti tanggal 9 Dzulhijjah, bukan 9 Agustus atau 9 Juli. Patokannya itu bulan Komariah, ya, Dzulhijjah, bukan bulan Syamsiah, bukan Masehi. Nah, persoalannya yang satu nganggep ini sudah 9 Dzulhijjah, yang satu belum. Jadi itu nanti dua model di negeri kita ini. Ada yang puasa, ya, ketika orang-orang yang lain itu sudah hari raya Idul Adha, ya, sebagian ada yang masih puasa Arafah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, itu perbedaan dalam ijtihadiyah, dalam menentukan matlak. Kenapa ada perbedaan seperti itu? Karena pemerintah kita menetapkan berdasarkan kesepakatan dengan Mabin, apa itu, Malaysia, Brunei, Indonesia dan Singapura, ya, bahwa ketentuan hilal atau matlak keluarnya hilal itu 3 derajat. Kalau di bawah 3 derajat dianggap tidak bisa dilihat dan tidak sah, walaupun ada yang melihat, itu ya. Jadi di ketentuan dulu 2 derajat diundakno maneh jadi 3. Tidak tahu apakah ke depan dinaikkan lagi jadi 4, jadi 5. Loh, kalau sudah naik bulan itu, walaupun 1 derajat, 2 derajat, 2,5 derajat, itu kan berarti bulannya sudah muncul kan. Itu berarti sudah tanggal 1 kan. Tapi ini enggak, kalau belum 3 itu enggak dianggap. Ya terserah, itu kebijakan mereka-mereka yang ahli, juga dianggap sebagai ulama. Nah, yang berdasarkan yang kedua itu berdasarkan ru'yat. Ru'yat pun dibagi, ada yang 3 derajat, ada yang 2 derajat, ada yang pokoknya terlihat, tidak peduli berapa derajat kan gitu.
Jadi ada dua kubu. Jadi yang kubu resmi pemerintah itu 3 derajat. Ya, kubu yang lain tidak peduli derajatnya, mau setengah mau 2, pokoknya kalau sudah terlihat sudah saum. Nah, kemarin saya dengar satu pondok pesantren itu di daerah Pasuruan melihat gitu loh, memang di bawah 3 derajat tapi terlihat. Terus yang kedua, kelompok besar yang kedua adalah berdasarkan hisab, perhitungan. Ya, ini eksak, sudah pasti. Dan hisab itu diperlukan untuk yang ru'yat. Tidak mungkin orang bisa meru'yat, melihat bulan dengan tepat kalau tidak pakai ilmu hisab. Bukan awur-awuran sebelandi bulannya, sebelah wetan kabeh wae, sebelah wetan, sebelandi tepatnya itu di mana, berapa derajat kemiringannya, lintang utara, lintang selatannya itu. Nah, itu pakai hisab, diperlukan untuk ru'yat. Dan ada yang berpatokan hisab ini memang hisab saja, ru'yat sebagai tambahan. Kalau tidak terlihat nggak ada masalah karena sudah hisab. Lah, ini kelompok yang kedua yang nanti sudah menentukan bahwa 9 Dzulhijjah bertepatan dengan hari Jumat dan 10 Dzulhijjah Idul Adha bertepatan hari Sabtu. Qadarullah para jamaah, yang hisab ini cocok dengan Saudi. Kalau beberapa tahun yang lalu hisab ini ada yang nggak cocok, bahkan lebih lambat. Saudi sudah puasa, sudah wukuf, artinya sudah wukuf. Nah, ini saya jelaskan juga. Jadi untuk tahun ini yang pakai metode hisab itu qadarullah. Kalau kata orang sekuler itu kebetulan gitu. Cocok dengan orang wukuf di Saudi, ya di Makkah sana, orang haji. Padahal para jamaah, antara saum yaumu Arafah dengan wukuf di Arafah itu sebenarnya nggak ada hubungan. Duh, kok iso Ustaz? Ya, karena puasa Arafah itu, hari Arafah itu sudah ada sebelum ada orang wukuf di Arafah, sebelum ada kewajiban ibadah haji. Jadi hari Arafah itu sudah ada, atau puasa Arafah itu sudah ada sebelum adanya orang wukuf. Itu loh. Jadi puasa Arafah sudah ada sebelumnya. Nah, haji itu baru disyariatkan pada tahun ke-9 Hijrah. Ya, 9 Hijrah. Nah, begitu para jamaah. Nah, seperti kemarin misalnya, ketika ada pandemi, kemudian tidak ada haji, tidak ada orang wukuf kan otomatis. Apa kita tidak puasa Arafah? Tetap puasa Arafah. Karena puasa Arafah, puasa hari Arafah. Tidak terkait dengan tempat atau kegiatan wukuf. Ya, tetap puasa walaupun tidak ada orang wukuf, tetap puasa Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Atau misalnya suatu saat terjadi perang dan lain sebagainya, tidak ada haji kan, nah, tapi tetap puasa Arafah itu tanggal 9 Dzulhijjah, hari Arafah. Itulah para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Jadi kalau kita ini istinsyak, ya, itu ketika dalam keadaan saum berpuasa, maka hal yang seperti itu jangan sampai dikeraskan sampai mentok ini, enggak. Khawatirnya masuk kan tembus ini, telinga, hidung, tenggorokan ini. Jadi kalau masuk, khawatir air itu masuk ke tenggorokan, bisa batal saum kita. Inilah apa yang kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.